Seringkali kita merasa waktu berjalan begitu cepat. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tanpa terasa tahun pun ikut berganti. Di tengah kita sibuk dalam urusan dunia, mendidik anak-anak, mencari nafkah, meniti karir, kadang ada sesuatu yang kita lupa. Sebenarnya setiap hembusan nafas bukan untuk memperpanjang umur. Sesungguhnya setiap hembusan nafas itu memotong jatah usia kita di dunia. Dalam arti semakin dekat kita dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu pasti akan mendatangimu meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Di ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya akan dibalas dengan balasan yang sempurna pada hari kiamat. Balasan yang sempurna hanya ada pada hari kiamat, hanya ada pada hari akhirat. Artinya di dunia ini belum ada balasan yang sempurna. Kita tidak bisa menuntut keadilan yang hakiki di dunia ini. Karena Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita bahwa balasan yang sempurna itu hanya ada pada negeri akhirat. Sehingga tidak heran kalau di dalam hidup ini kita menyaksikan orang-orang yang idealis mempertahankan keimanan dan ketakwaannya cenderung terus-menerus diuji di dalam hidupnya. Musibah bertubi-tubi datang. Lihatlah bagaimana Nabi dan Rasul, para ulama, mereka diuji dengan cobaan-cobaan yang sangat luar biasa. Sebaliknya, orang-orang zalim, mereka yang berbuat kemaksiatan, justru hidup dalam kebahagiaan. Inilah yang dimaksud bahwa tidak ada balasan yang sempurna di dunia ini. Balasan yang sempurna nanti di akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang fase kehidupan manusia. Tujuannya agar kita sadar kita berasal dari mana dan akan kemana. Dunia ini bukan tujuan. Tapi nanti di akhirat itulah tujuan kita. Balasan yang sempurna yang akan kita raih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang fase kehidupan manusia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal dahulunya kamu mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Dahulunya kita tidak ada, bukan siapa-siapa, tidak hadir ke dunia. Dengan kehendak Allah Azza wa Jal, kita dihidupkan. Menjalani proses kehidupan dengan berbagai macam dinamikanya. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Setelah mencapai garis finish, ajal itu datang, Allah mewafatkan kita. Apakah selesai sampai di sini? Tidak. Seorang muslim meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita kembali. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita. Disitulah akan ditentukan balasan yang sempurna. Orang-orang yang jiwanya selamat akan mendapat balasan surga. Orang-orang yang jiwanya tidak selamat, dia akan mendapatkan balasan neraka. Tsumma ilaihi turja'un, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Lebih tajam lagi, lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa taala juga berbicara berkaitan dengan fase kehidupan manusia ini di
Di dalam surat Abasa, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ayyi syai'in khalaqah. Dari manakah manusia itu diciptakan? Allah melempar pertanyaan ini bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah Azza wa Jalla ingin merefleksikan dan mengingatkan kepada manusia dari mana kita berasal, supaya redam kesombongan, supaya redam keangkuhan, hilang keegoisan. Allah bertanya, dari manakah manusia diciptakan? Allah jawab pada ayat selanjutnya, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia itu diciptakan dari setetes air mani, dari setetes air yang hina. Kemudian Allah ciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lebih baik, lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lain. Faqaddarah. Dan Allah tidak sampai di situ. Allah Azza wa Jalla menetapkan, menentukan. Apa yang Allah tentukan? Apa yang Allah tetapkan? Hidup dan matinya. Berapa banyak rezeki yang ia terima? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bagaimana kebahagiaannya, bagaimana kesengsaraannya. Peran Allah tidak sampai di situ. Allah lanjutkan lagi, tsummas sabila yassarah. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan jalan kemudahan di dalam hidupnya. Jadi kalau hari ini kita mencapai puncak kehidupan, mencapai kesuksesan sampai hari ini, sampai detik ini, itu sesungguhnya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan dan ketangkasan yang kita punya, melainkan karena Allah Azza wa Jalla sudah memudahkan jalan kita untuk mendapatkan itu semua. Tidak pantas manusia sombong, angkuh, egois, dan tidak memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui fase kehidupan manusia ini, agaknya kita perlu disadarkan kehidupan di dunia ini amatlah sebentar. Sangat pendek, sangat sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran tentang seberapa pendeknya, seberapa sebentarnya kehidupan manusia itu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allah Ta'ala berfirman, mereka orang-orang kafir itu bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Untuk apa mereka bertanya hari kiamat kapan terjadinya? Kapan terjadinya kiamat itu hanya ada pada sisi Rabb kami. Itu menjadi rahasia Allah Azza wa Jal. Kata Allah, tugasmu Muhammad adalah menyampaikan kepada mereka agar mereka takut bagaimana proses kiamat itu terjadi. Karena ketika kiamat terjadi, mereka akan merasa kehidupan di dunia ini amatlah sebentar. Hanya di waktu petang atau di waktu duha. Jadi Allah Azza wa Jalla menggambarkan kehidupan di dunia ini sebentarnya itu hanya sebatas waktu petang dan waktu duha. Lalu ketika kita sudah mengetahui bagaimana dahsyatnya kematian, bagaimana kehidupan setelah kematian, apakah selesai sampai di situ? Kita masuk ke dalam kubur kemudian selesai begitu saja? Ternyata tidak jamaah. Ternyata tidak. Ada kehidupan setelah alam barzakh, yaitu kehidupan akhirat. Lebih dahsyat lagi, lebih menakutkan lagi. Allah Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya. Masing-masing mereka disibukkan pada perkaranya sendiri-sendiri. Dengan tanggung jawab
amal yang sedikit, dosa yang banyak, itu saja sudah cukup menyibukkan kita nanti di akhirat, di hari kiamat. Bagaimana kalau kita dimintakan pertanggungjawaban atas hak orang-orang yang tidak kita berikan? Hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang islami, diajarkan sholat, diajarkan ngaji, diajarkan baca Quran, diajarkan menutup aurat, tidak kita penuhi. Itulah yang akan dituntut oleh anak-anak kepada orang tuanya. Demikian pula istri kepada suaminya akan menuntut, kenapa tidak membuat saya menjadi istri yang salihah? Kenapa saya tidak pernah diajak kajian? Kenapa saya tidak pernah untuk diajarkan mengaji? Sholat yang benar, menutup aurat yang benar. Semua itu akan menuntut kita. Kita bisa bayangkan jamaah, dengan dosa kita sendiri saja, dengan amalan kita yang mungkin hanya sedikit saja, itu sudah cukup merumitkan kita pada hari kiamat nanti. Ditambah lagi tuntutan-tuntutan dari orang-orang terdekat kita yang mereka menuntut haknya karena sewaktu di dunia tidak kita berikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui bagaimana kehidupan ini akan berakhir, bagaimana kehidupan setelah kematian, dan betapa sempitnya waktu di dunia, pertanyaannya, masihkah kita mau menyia-nyiakan waktu di dalam kehidupan ini? Masihkah kita mengambil harta yang haram dari riba, membuat laporan palsu, memasukkan dokumen, memasukkan nota pembayaran, suap menyuap, menyalahgunakan jabatan? Masihkah kita berani untuk melakukan hal-hal demikian? Masihkah kita berani untuk gibah, membongkar aib saudara kita, mencerca, memaki, menghina, membuli, mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati saudara kita? Masihkah kita berani jemaah? Masihkah kita berani untuk tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri kita, tidak pernah mengajarkan mereka agama, tidak pernah mengajarkan mereka ngaji, nggak pernah mengajarkan mereka tentang bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya? Masihkah berani jemaah? Masihkah berani kita untuk meninggalkan sholat, mengulur-ngulur waktu sholat, menunda-nundanya sampai habis waktu itu? Masih beranikah kita untuk tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah? Padahal laki-laki sholatnya harusnya di masjid. Jika dengan semua ini, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan semua peringatan ini, peringatan kematian, nasihat hidup setelah kematian, nasihat bagaimana kehidupan di dunia ini sangatlah singkat. Dengan semua ini tidak membuat kita berpaling, tidak membuat kita sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan apa lagi? Dengan cara bagaimana lagi hati kita yang keras ini menjadi luluh? Hati kita yang keras ini tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana lagi? Untuk itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, dunia ini hanyalah tempat mampir sejenak. Jangan sampai kita sibuk menghias ruang tunggu, namun lupa membangun rumah abadi untuk negeri akhirat. Mari kita menyampaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa waktu dengan sebaik-baiknya. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Didik anak-anak kita dengan pendidikan yang islami, pendidikan yang benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat dan menunda-nunda waktunya. Jika Anda laki-laki datang ke masjid, makmurkan masjid, ambil bagian. Jadi salah satu hamba Allah laki-laki yang turut memakmurkan masjid. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Siapapun yang amalan sholatnya sudah baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka amalan-amalan yang lain pun akan turut mengikuti. Dengan begitu insya Allah jalan kehidupan kita setelah kematian akan jauh lebih mudah, dan insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha yastajib lakum.